Jumpa lagi Mak Yupi dengan tumpukan bajunya. Aku hari ini mau ngomongin tentang Atta Halilintar. Kesel aku ya. Kalau boleh jujur ya kan. Sebenarnya dulu aku suka sama si Atta. Suka aku. Nih keluarganya ya kan, solid gitu ya kan, akrab. Bisa ngomong adik-adiknya. Salut aku nengok dia. Apalagi kalau yang ku tengok di berita TV ya kan. Pernah lah berapa kali aku dapat berita dia. Kayaknya sejak dia masuk ke keluarganya Anang Hermansyah, kan jadi akur hubungan si Anang, Ashanty, Raul Lemos sama Krisdayanti. Seingat aku itu ya. Karena kalau yang ku ingat-ingat dulu, waktu Anang nikah sama Ashanty, masih ribut juga nih orang itu. Masih nggak akur. Masih dingin lah hubungannya. Tapi sejak masuknya si Atta ini, barulah aku tengok situ akurnya orang ini. Itu yang ku nampak ya. Kalau salah ya nggak tahu lah aku. Jadi nikahlah sama si Aurel. Senang aku, senang. Doakan yang baik-baik untuk orang ini ya kan. Cuman kok belakangan ini si kawan ini malah buat enggak deh ya kan. Hanya demi yang katanya, hanya demi cuan katanya. Supaya viral lah, tahap apa. Itu pun sebenarnya waktu heboh-hebohnya konten Jangan Nyade, siapa pula itu? Oh, si Bundul mau masuk. Aku kasih masuk, dia malas aku. Asik manjat-manjat meja aja. Manjat-manjat meja. Habis berjatuhan barang-barangku dibuat. Jadi ku tutup aja pintunya, ngeong-ngeong dia. Udah, biarkan aja di situ. Sampai mana tadi ceritanya? Oh, konten itu, konten Jangan Nyade ya kan. Masih berpikiran positif aku. Berharap aku ya kan. Berharap dia hanya, ibaratnya hanya nggak sengaja lah buat kesalahan. Hanya ikut-ikutan tren. Dan pikiran positif aku waktu itu pun mungkin, ya kan. Pikiran aku waktu itu dia mungkin nyindir dirinya sendiri. Karena yang seperti yang kita tahu lah di TV-TV itu kan, di berita-berita TV. Kan mulai dia dari pacaran, nikah, terus si Aurelnya hamil, terus acara tahap 4 bulanan 7 bulanan gitulah pokoknya ya kan. Kan nggak datang tuh orang tuanya siapa ini, si Atta ini. Kan ibaratnya dari orang tuh pacaran sampai kapan itu nggak ingat aku ya. Kan nggak datang-datang lah orang tua siapa ini, si Atta ini. Ibaratnya nggak pernah dikenalkan lah si Aurel sama keluarga dia. Aku masih berharapnya kayak gitu. Dia nyindir dirinya sendiri. Rupanya tanggapan netizen lain. Pandangan orang ini jatuhnya ke Puji. Si Atta nyindir Puji. Itulah pendapat netizennya kan. Aku pikir, ya juga sih. Hampir mirip kejadiannya ya kan. Si Atta sama Aurel nikah, orang tua nggak datang, nggak dikenalin. Ya Puji sama Torik pun pacarnya sekian lama, nggak juga dikenalin ke orang tuanya ya kan. Pikir ya juga ya, mirip juga kejadiannya. Tapi yaudahlah, aku masih berpikir positif juga lah aku. Ya mungkin kebetulan. Rupanya netizen nggak sependapat sama aku ya kan. Menurut mereka nggak mungkin lah kebetulan. Kok ketepatan kali dengan ini menikahnya Atta sama kok Atta pula menikahnya si Torik sama Alia. Aku pikir ya juga ya. Kayak macam nyindir juga rasaku. Masih berpikir positif aku usahakan. Nggak mau aku pikir-pikir negatif. Rusak otakku nanti. Aku pikir gini, oh mungkin hanya ketepatan momennya yang salah. Mungkin dia ikut-ikutan tren, tapi momennya salah. Nah, salah pilih waktu lah, aku pikir gitu. Nah, rupanya makin heboh
netizen. Muncullah hujatan sana sini untuk si Atta. Apalagi fansnya Puji yang garis kerasnya. Wow, entah apa-apa cakapnya. Untuk bela si Puji. Dan aku masih berharap lah aku ya. Si Atta ini maulah merendah ya kan. Belajar dari kesalahannya untuk nggak posting atau buat konten yang aneh-aneh lagi gitu loh, yang nggak menyindir orang, yang nggak meresahkan masyarakat. Berharapnya aku gitu ya kan. Malah aku berharap dia bikin konferensi pers ya kan, tentang konten jangan nyadek itu. Bikinlah dia dengan ucapan kayak mana aku bilangnya, contohkan aja lah, misalnya dengan kalimat-kalimat kayak gini. Berhubung konten jangan nyadek saya itu udah buat resah masyarakat, saya minta maaf dan saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi, dan untuk kedepannya saya akan membuat konten lebih hati-hati lagi. Dan kepada pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan dengan konten saya atau merasa tersindir lah gitu ya kan, saya minta maaf. Udah gitu aja, gak usah bela-bela diri, merendah aja udah. Aku yakin kalau dia bikin kayak gitu, ini mungkin ya, aku nggak jamin 100%. Ya kalau berani jamin aku ya sekitar 70%, 80% ya. Mungkin reda tuh hujatan untuk dia itu. Mau masyarakat nerima permintaan maaf dia itu ya kan. Berharapnya aku gitu, maulah dia merendah ya kan, tak maaf gitu, nyadari kesalahannya. Walaupun ya mungkin konten dia tuh nggak diperuntukkan untuk Puji, apa-apa lah, ngalah ya kan demi kebaikan. Tapi yang ada malah di repostnya pula postingan orang tentang Vanessa nikahnya terpaksa direstuin karena hamil duluan. Oh alah, tata kok malah blunder ya kan, makinlah dihujat dia. Dan terakhir hujatannya itu merembet kemana-mana. Mending kalau hujatannya itu aja untuk diri dia aja ya kan, untuk diri dia aja. Ini merembet ke mertua dia, Krisdayanti. Diingatkanlah sama netizen. Nggak nyadar kau tak? Kau bilang Vanessa hamil duluan, nggak kau tengok mertua kau tuh, nikah sama Pak Raul Lemos karena bunting duluan. Gitulah kata netizen. Kan? Ibarat senjata makan tuan kan? Memang di postingan itu orang yang buat, pengakuan dia ya. Manalah kita tahu tah, pun jangan-jangan dia sendiri yang buat pun kita nggak tahu. Katanya postingan orang. Terus memang di postingan itu dia komen. Memang komenannya itu mendoakan Vanessa, mendoakan yang baik lah, mendoakan juga untuk Puji sama keluarganya. Cuman kan yang jadi masalahnya, kau kan YouTuber besar, followermu banyak. Kalau sempat lah follower kau yang bejibun itu baca postingan kau itu yang kau repost ulang dari orang lain itu, nah ya kalau yang mereka tahu faktanya Vanessa sama Bibi itu nikah karena apa, ya nggak masalah. Kalau sempat nggak tahu, dimakani mentah-mentah postingan kau kayak mana? Kayak mana? Apa dosa kau kayak gitu? Langsung hilang respect aku sama si Atta ini, betul, gara-gara masalah Vanessa itu. Itu kan aib orang, apa yang lagi di-repost sama dia kayak gitu? Udah meninggal lagi orangnya tuh. Ih, nggak aja kau. Blunder lagi, parah lagi lah hujatannya. Nah, kayak mana lagi menutupinya lagi coba. Terakhir istrinya pun dibully sampai anak-anaknya. Itu pun kayak mana aku bilangnya dia, nggak mau ngalah juga dia. Bela diri terus dia. Udah siap aku ininya. Tapi cerita dulu kita ya. Terakhir
Apapun yang dibikin dia, mau ada acara apapun yang dihujat aja dia terus. Aku gara-gara kasus ini juga aku diculik loh. Bukan aku komen yang enggak. Waktu itu adalah salah satu akun di Facebook ya kan. Aku sebutkan aja namanya. Ya syukur-syukur kalau video ini ternampak sama dia, biar aja gak peduli aku. Namanya Dedi Angkasa Putra. Sombong kali dia jadi manusia ya. Dia bilang gini. Kalimatnya nggak ingat aku, cuman dia bilang garis besarnya gini, mau kita nih menghujat Atta gimana pun, kata dia ya kan, Atta nggak akan pernah jatuh miskin. Kalian akui nggak akui, saat ini dia adalah YouTuber terkaya di dunia. Terkaya di Indonesia. Kayak gitu kata dia. Jadi bukan aku sok bijak, enggak, aku ingatin dia aja nya. Aku bilang gini, mungkin Anda harus memperbanyak referensi berita tentang orang-orang yang bahkan lebih kaya dari Atta, pada akhirnya jatuh miskin. Aku contohkan Anil Ambani. Kayak mana tuh kayanya dia? Boleh kalian cek lah, carilah berita tentang si Anil Ambani. Hancur, terlilit utang dia. Padahal kayanya tuh, gak ketulungan lah kayanya. Kalian cek sendirilah. Jatuh deh akhirnya. Aku mengingatkan dia, nggak boleh kita nih ibaratnya ngomong itu melebihi kehendak Tuhan gitu loh. Kayak gitu kan dia ngomongnya udah melebihi kehendak Tuhan, memastikan Atta tuh nggak akan pernah jatuh miskin. Jadi aku ngingatin dia cuma kayak gitu. Jangan sombong, nggak boleh kayak gitu ngomongnya bang. Masih pakai bang aku ya kan. Bang Anda masih kupakai karena bahasa sopan aku tuh. Aku gitu kalau aku usahakan sopan. Ya. Terakhir dia ini serangnya aku. Dibilang gini, sampai kau modar, dibilangnya aku modar. Kau nggak akan pernah lihat si Atta jatuh miskin. Dibilangnya kayak gitu. Udah akui aja kalian yang miskin ini katanya, nggak akan pernah melihat Atta jatuh miskin. Digitukannya aku. Jadi aku bilang sama dia, aku memang miskin ya, tapi setidaknya menurut aku lebih kaya dari kau yang mungkin lebih kaya hartanya dari aku, tapi mulut kau miskin. Gue gitu kan dia. Kau dikasih nasihat yang bagus, nggak kau terima. Aku nggak nyerang kau, tapi kau nyerang aku kan, ya udah. Ngapain aku sopan sama kau gitu lah dia. Aturan aku manggil dia bang atau Anda, kau kan dia terakhir. Nah, jadi ku bikin lagi komenan kedua, ku balas lagi sama dia. Yang perlu kau ingat, mau itu influencer, YouTuber apa segala macam yang di sosial media tuh ya kan, nggak ada apa-apanya orang itu tanpa follower, tanpa netizen yang miskin ini. Kan orang tuh kaya dari kuota kita. Kita nontonin orang itu, bertambah view-nya, masuklah iklan, apa nggak dari situ pendapatannya? Kan dari kita juga kan kuotanya tuh kan, dari subscribernya. Kalau kita nggak pencet subscribe, apa dapat ini dia follower? Jadi kalau si Dedi ini mengatakan nggak akan jatuh miskin, Atta nggak mungkin jatuh miskin, seharusnya malu dia ngomong kayak gitu. Atta nggak akan kaya kalau tanpa kita, itulah kasarnya. Walaupun aku nggak follow dia ya kan, aku nih yang neti yang follow dia lah, yang mau nontonin konten dia. Tapi itulah aku dengar, benar nggak beritanya tuh? Katanya kehilangan 2 juta followers dia. Terus katanya di Instagramnya berkurang 25.000 pengikutnya, nggak jadi unfollow dia. Ngeri ya, hanya gara-gara satu konten dampaknya bisa gitu besar. Ya ini jadi pembelajaran lah buat kita ya kan. Apalagi kita nih, akulah khususnya ya kan, sebagai YouTuber pemula ya kan. Kok aku bilang YouTuber dangak-dangak yang belum jadi. Untuk kedepannya ya kalau membuat konten itu mungkin benar-benar harus pikiri kali ya kan. Dampaknya gimana, kira-kira reaksi netizen gimana. Ngeri juga, aku pun kayak gini kan dampaknya ya kan, hanya gara-gara satu konten. Tapi itulah mau aku bilang kan, mungkin ya si Atta ini mungkin saat itu pikirannya hanya untuk seru-seruan, lucu-lucuan. Tapi dia nggak berpikir yang namanya manusia itu kan nggak sama pemikirannya sama dia ya kan. Nah, kadang-kadang kita bikin konten yang rasa kita tuh udah bermanfaat, nggak nyindir orang atau apapun, bisa juga salah, apalagi dia yang jelas-jelas nyindir orang. Ya walaupun dia nggak sebut nama ya kan. Tapi saya harus berpikir lah dia ya kan. Seandainya aku nyentil orang yang selama pacaran tuh nggak pernah dikenalkan sama orang tuanya, kayak mana perasaan dia seandainya dia nonton konten aku ini?
pasti sedikit banyak merasa tersinggung. Kok dia kesana pikirannya? Kurasa dia nggak akan dibuatnya itu, si konten jangan ya dek itu. Nanti aku bikin kontennya, nanti banyak pula orang tersinggung. Karena nggak dia sama Puji aja ngalamin kayak gitu kan. Banyaknya di luar sana di Indonesia ini, mungkin di luar negeri sana pun ada yang ngalamin nasib kayak orang ini. Pacaran lama-lama nggak dikenalin sama mertuanya. Mikir seharusnya kayak gitu si Atta tuh ya kan. Ini merembet pula lagi nih si bapaknya Vanessa, palak pula aku nih. Ih, orang tua kok. Kesel kali aku. Dari dulu berita dia tuh ngerusuh aja, heran aku. Dulu ya aku tonton di TV tuh yang baru-baru Vanessa meninggal, yang ribut lah masalah kuburan mau dipisah lah, yang ribut masalah uang donasi lah. Sekarang yang di Facebook aku tengok ribut masalah tasnya si Vanessa Angel itu. Nanya dikemanakan tasnya itu. Heboh. Untuk apa tas itu sama dia? Untuk si Mayang? Ya belikan lah kok mau dia mau. Apalagi kayak yang ku dengar, entah benar atau tidak, tak tahu lah aku mana beritanya betul ya kan. Kok kata-kata netizen tuh, adalah beberapa netizen bilang katanya dia bukan bapak kandungnya si Vanessa Angel. Iya, bapak sambung katanya ya. Kok bapak sambung kok gitu kali hebohnya. Pala aku nengok dia ya. Ini sekarang menanggapi yang postingan si Atta yang Vanessa hamil itu malah membenarkan dia. Masa kayak gitu seorang bapak? Kita anggap aja lah di bapak kandungnya kan. Itu dia seorang bapak coba. Bukannya itu makanya aku tengok yang satu si Pak Faisal ini sibuk nak menutupi ya kan. Datang siapa dia ngomong kasar aku sempala aku ya. Si Dodot aku bilang si Dodotnya. Nah, datang si Dodot ini malah membenarkan pula. Kayak mana itu? Orang udah meninggal akhirnya diumbar-umbar kayak gitu. Mau pansos itu kurasa si Dodot itu. Dari dulu kan kerjaan dia gitu aja, merusuh aja kerjanya. Dulu pun beritanya, setahu aku dulu pun Vanessa pun pernah cerita lah sama kawannya, katanya dia kayak semacam dijadikan ATM berjalan sama si Dodot ini. Makanya dia lebih bagus dia hidup bebas kayak gitu pemikiran dia waktu itu. Tak tidak nggak tahu lah aku ya kan. Itu cerita kawannya lah. Dulu pun aku sempat ini juga sama si Vanessa tuh kok gitu kali lah pergaulannya. Cuman aku nggak pikiran terlalu negatif, nggak kupikirkan gini. Ada latar belakang apa sama anak ini kok pergaulannya sampai kayak gitu. Pikiran aku kayak gitu dulu. Kok sampai ibaratnya salah pergaulan, kan ada juga lah beberapa beritanya yang negatif tuh kan ada ya kan. Cuman aku nggak mau memojokkan dia kali. Masih berusaha aku berpikir kayaknya ini ada sesuatu lah yang melatar belakangi dia kayak gitu. Datang si pula si bapaknya, iya pula katanya. Vanessa hamil duluan. Alah nasib. Ih, kayak mana itu ya kok. Memang bagus lah, aku pun bersyukur kali si Gala tuh jatuh ke ini. Hak asuhnya jatuh ke tangan Pak Faisal. Sama si Dodot tuh kayak mana dia jadi ini. Udahlah, udah banyak kali tuh menitnya. Kepanjangan video aku udah. Nyerocos saya nggak jelas ya. Pokoknya kita ambil lah pembelajaran dari kasus ini ya. Untuk lebih hati-hati membuat konten. Dan kalau bisa kok namanya nyindir tuh nggak usah lah. Ya kalau nggak suka langsung datangin orangnya ngomong ya kan. Gentleman lah kau. Jangan hanya melalui konten aja kau nyindir. Aku aja kayak gini nyerocos gini. Kadang-kadang keceplosan nama aslinya. Nggak peduli, aku udah biarin aja. Mau marah-marah lah situ. Beresiko ya kan. Udah lah ya. Nanti kepanjang kali video aku ini udah 19 menit loh. Nah ya, assalamualaikum.